Sebuah pesawat yang bentuknya futuristik dan ramping membelah atmosfer Laut Cina Selatan dengan kecepatan yang melebihi 5 kali kecepatan suara. Pesawat ini tak terlihat oleh sebagian besar sistem radar, bermanuver dengan presisi dengan misi penuh kerahasiaan. Pesawat dengan kecepatan Mach 5 atau tergolong hypersonic adalah kemajuan luar biasa dalam teknologi kedirgantaraan. Pesawat generasi ke-6 saja yang masih dalam rancangan diharapkan mencapai kecepatan Mach 3 atau lebih sedikit. Namun di atas Laut Cina Selatan, kini ada pesawat yang tiba-tiba memiliki kecepatan Mach 5, kecepatan hypersonic yang sulit dibayangkan. Namun ini bukan fantasi fiksi ilmiah, melainkan kisah nyata dari kemajuan teknologi kedirgantaraan Cina yang mengejutkan Pentagon. Pesawat tersebut nirawak atau drone hypersonic MD-19 milik Cina. Pesawat ini mendarat di landasan pacu konvensional pada bulan Desember 2024 setelah penerbangan berkecepatan tinggi yang menandai pencapaian pertama di dunia dalam teknologi kedirgantaraan. Kecepatan dan kemampuan manuvernya ini membuat Amerika Serikat terkaget-kaget karena semakin tertinggal dari Cina dan merasa kecolongan. Dikembangkan oleh tim ilmuwan dan insinyur Cina, MD-19 lebih dari sekedar keajaiban teknologi. Pesawat nirawak ini adalah bukti dari pengejaran inovasi Cina yang tiada henti dan sinyal perubahan dinamika dalam lanskap militer dan ekonomi global. MD-19 merupakan sistem udara tak berawak kompak yang berukuran panjang sekitar 8 hingga 11 kaki. Drone ini merupakan terobosan dalam penerbangan hypersonic. Tidak seperti pesawat tanpa awak tradisional, pesawat ini dapat melaju dengan kecepatan di atas Mach 5 atau lebih dari 3.800 mil per jam. Drone ini juga bisa diatur kecepatannya dan mampu melambat dengan cepat melalui kebutuhan untuk beralih ke kecepatan subsonik lalu mendarat secara horizontal di landasan pacu standar. Dalam uji coba yang dilakukan oleh Qian Shuyan Science and Technology Youth Task Force, MD-19 menunjukkan kemampuan yang mengagumkan tersebut. Ini membedakannya dari kendaraan hypersonic lain yang seringkali hanya sekali pakai atau memerlukan sistem pemulihan khusus. Sedangkan MD-19 bisa mendarat dan kemudian bisa dipergunakan kembali seperti pesawat konvensional. Menurut laporan pada Desember 2024, drone MD-19 diluncurkan dari Tengden TB001, drone tempur dengan ketinggian sedang dan daya tahan lama. Setelah menyelesaikan misinya secara otomatis, MD-19 kemudian mendarat dengan selamat. Uji coba lainnya memperlihatkan bahwa drone tersebut diluncurkan dari balon di ketinggian yang menunjukkan keserbagunaannya MD-19 di berbagai platform peluncuran. Prestasi ini didokumentasikan dalam rekaman definisi tinggi yang dirilis oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Cina. Dari rekaman itu terlihat adanya lompatan signifikan dalam bidang teknik drone. Transisi dari penerbangan hypersonic ke subsonik menuntut sistem kontrol penerbangan yang canggih, aerodinamika adaptif, dan material yang mampu menahan tekanan termal dan mekanis yang ekstrim. Keberhasilan MD-19 menunjukkan Cina telah mengatasi tantangan ini, sekaligus sebagai prestasi yang hanya dapat diklaim oleh beberapa negara. Inti dari desain MD-19 adalah arsitektur aerodinamisnya.
Badan pesawat berbentuk baji, sayap delta, dan ekor vertikal miring ini mengurangi hambatan dan meningkatkan stabilitas pada kecepatan tinggi. Tidak seperti kendaraan bertenaga scramjet yang bernapas udara, MD-19 kemungkinan mengandalkan mesin raket yang menghilangkan kebutuhan akan intake udara yang rumit. Ukuran drone MD-19 ringkas dan lebih kecil dari pendahulunya, yakni MD-22, yang membuatnya lebih lincah dan hemat biaya. MD-22 yang diperkenalkan pada pameran udara Zhuhai 2022 juga pesawat uji hypersonic seberat 4 ton yang mampu melaju dengan kecepatan Mach 7 dan jangkauan 8.000 km. Keberadaan MD-22 ini menjadi landasan bagi pengembangan MD-19. Meskipun spesifikasi pasti MD-19 masih dirahasiakan sebagian, kemampuannya untuk membawa muatan senjata, sensor pengintaian, atau senjata eksperimental mengisyaratkan nilai strategisnya. Desain drone MD-19 yang bisa digunakan kembali semakin meningkatkan daya tariknya, mengurangi biaya, dan memungkinkan penyelesaian misi berikutnya dengan cepat. Sebagaimana dilaporkan oleh defenseblog.com, MD-19 memiliki kemampuan fleksibel tinggi untuk beroperasi dari landasan udara militer standar, bahkan yang sementara tanpa infrastruktur khusus. Kehebatan teknologi di balik MD-19 mencerminkan ekosistem inovasi Cina yang lebih luas. Proyek yang dipimpin oleh Institut Mekanika di Akademi Ilmu Pengetahuan Cina dan Akademi Riset Aerodinamika Guangdong ini dibangun berdasarkan penelitian selama bertahun-tahun. Selama perjalanannya, MD-19 telah melakukan pengujian di terowongan angin hypersonic JF-12, salah satu fasilitas tercanggih di dunia untuk simulasi penerbangan berkecepatan tinggi. Seorang peneliti yang terlibat dalam proyek tersebut, Gao Feng, menggambarkan sistem kendali pesawat nirawak MD-19 sebagai gabungan dari kecerdasan biologis. Ini sebuah istilah yang menunjukkan kecerdasan buatan tingkat lanjut yang meniru proses pengambilan keputusan alami. Integrasi AI ini memungkinkan MD-19 untuk menavigasi jalur penerbangan yang kompleks secara mandiri, sebuah kemampuan yang dapat mendefinisikan ulang sistem tanpa awak. Kecepatan tinggi, manuver lincah, mampu membawa muatan senjata, sulit dideteksi radar lawan, dan bisa digunakan kembali membuat MD-19 menjadi drone hypersonic modern yang sulit ditandingi. Wajar jika Pentagon kaget dan mulai khawatir akan semakin tertinggal dalam pengembangan teknologi kedirgantaraan dari Cina. Secara historis, teknologi hypersonic telah menjadi ranah persaingan global yang ketat. Amerika Serikat mempelopori penelitian hypersonic awak dengan program seperti X-15 pada tahun 1960-an yang mencapai kecepatan Mach 6,7. Tapi pesawat Amerika Serikat ini mengandalkan propulsi roket dan metode pemulihan khusus. Baru-baru ini, X-51A Wave Rider milik Angkatan Udara Amerika Serikat dan Talon A milik Stratolaunch telah menguji mesin scramjet yang bernafas udara. Tetapi keduanya belum mencapai kemampuan pendaratan di landasan pacu yang dapat digunakan kembali seperti MD-19. Rudal Kinzhal milik Rusia dan rudal jelajah Zirkon, meskipun masih beroperasi, adalah senjata sekali pakai tanpa fleksibilitas seperti pesawat nirawak MD-19 yang dapat digunakan kembali. Sebaliknya, kemajuan Cina dibangun atas investasi selama puluhan tahun di bidang kedirgantaraan yang dikatalisasi oleh tokoh-tokoh seperti Qian Xuan
bapak program antariksa Cina. Diusir dari Amerika Serikat pada tahun 1950-an setelah ikut mendirikan laboratorium propulsi jet NASA, warisan kian tampak besar dalam proyek-proyek seperti MD-19 yang terus dikembangkan oleh satuan tugas yang menyandang namanya. Kini, hadirnya MD-19 tak hanya membuat Amerika Serikat kaget karena kemampuannya, tapi juga menyesal pernah mengusir Qian Xuan.